pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ingin menyelesaikan tugas sastra dunia yang diampu oleh Bapak Haji Sariban MPD. Selamat menyaksikan. Akhirnya bisa juga kan. Minggu ini tuh tugas kelasnya banyak banget. Namanya juga mahasiswa, baru selesai satu tugas sudah datang tugas berikutnya. Untung saja makalah kita yang sastra dunia kita sudah selesai ya. Iya sih, tapi kan masih ada satu tugas yang menurutku cukup menantang. Yang video itu kah? Iya, Daripada bingung mau ngomong apa gimana kalau kita sekalian latihan sambil ngobrol bareng. ini bagus juga tuh. Lagi pula, aku masih penasaran. Penasaran apa, Fer? Siapa sih Haruki Murakami? Kan aku sering mendengar namanya dan juga novel-novel yang terkenal. Bahkan banyak orang yang mengatakan kalau dia itu termasuk penulis Jepang yang paling berpengaruh di dunia. Tapi kenapa ya bisa seperti itu? Pertanyaan yang bagus. Mungkin banyak orang yang mengenal nama Haruki Murakami tetapi belum tentu mengetahui perjalanan hidupnya ya. Padahal kalau kita tahu mengalami perjalanan hidup seorang pengarang, biasanya kita juga akan lebih mudah memahami karya-karyanya. Wow, berarti kehidupan seorang pengarang itu memang mempengaruhi novelnya ya? Iya, pengalaman hidup, lingkungan, kebiasaan, bahkan musik yang disukai bisa menjadi inspirasi untuk menulis. Begitu juga dengan Haruki Murakami, karya-karyanya banyak mempengaruhi pengalaman dari hidupnya sendiri. Makanya kalau membaca novel Murakami kita harus menemukan banyak unsur dari musik, kesedihan, kesendirian, mimpi, bahkan dunia yang terasa seperti nyata tetapi juga seperti mimpi. Wah, ternyata menarik juga ya. Kalau begitu, hari ini kita bahas semua saja. Mulai dari biografinya, proses kreatifnya, karya-karyanya, sampai 2 novel yang terkenal. Setuju. Siapa tahu setelah ini kamu malah tertarik ini membaca novelnya. Boleh juga tuh. Kalau begitu, ayo kita mulai yuk. Haruki Murakami lahir pada tanggal 12 Januari 1949 di kota Kyoto, Jepang. Walaupun lahir di Kyoto, masa kecilnya lebih banyak dihabiskan di Kobe. Sejak kecil sebenarnya Murakami sudah akrab karena ayah dan ibunya adalah pengajar sastra Jepang. Berarti sejak kecil dia membaca sastra Jepang? Iya, tetapi yang menarik justru Murakami lebih menyukai sastra barat daripada sastra Jepang. Kenapa begitu? Karena sejak muda ia sangat menyukai novel karya penulis Amerika seperti Raymond Carver dan F. Scott Fitzgerald. Selain itu, Murakami juga sangat menyukai musik jazz. Bahkan setelah menikah dengan Yoko Murakami, mereka membuka sebuah budget bernama Overcast. Loh, jadi awalnya dia bukan penulis? Bukan, awalnya dia adalah pemilik bar jazz. Suatu hari ketika menonton pertandingan, di sekolah tiba-tiba muncul keinginan untuk menulis novel. Serius? Sesederhana itu? Iya, akhirnya ia menulis novel pertamanya berjudul Herndo Winsing. Novel itu memenangkan penghargaan sastra dan menjadi awal karirnya. Nah, dari situlah nama Haruki Murakami mulai dikenal sampai berbagai negara. Kalau proses menulisnya bagaimana? Murakami terkenal sangat disiplin. Saat sedang membuat novel setiap hari, ia bangun sekitar pukul 4 pagi. Jam 4 pagi? Iya, kemudian ia menulis sekitar 5 sampai 6 jam. Setelah itu, ia berlari sekitar 10 atau berenang sekitar setengah jam. Nah, menurut Murakami, olahraga itu bisa membantu menjaga konsentrasi dan daya pikir ketika menulis. Pantas hasilnya novelnya dari bagus. Selain disiplin, Murakami juga sering mengambil inspirasi
dari mimpi, pengalaman hidup, musik jazz, bahkan suasana kota. Makanya dalam novelnya sering muncul simbol seperti kucing, hujan, sumur, perpustakaan, hingga dunia mimpi. Selain novel yang pertama tadi, apa saja sih karya terkenal Murakami? Banyak sekali. Di antaranya yang terkenal itu ada dua, yaitu yang pertama ada Norwegian Wood dan juga Kafka on the Shore. Wah, ternyata banyak sekali ya. Nah, betul sekali. Dengar yang novel Norwegian Wood. Wah, novel ini itu diterbitkan tahun 1987. Judulnya diambil dari lagu The Beatles yang berjudul Norwegian Wood. Ceritanya tentang apa? Nah, jadi tokoh utamanya itu pertama Toru Watanabe. Saat mendengar lagu Norwegian Wood, Toru teringat masa kuliahnya. Dia memiliki sahabat dekat bernama Kizuki. Namun Kizuki meninggal secara tragis. Peristiwa itu membuat Toru dan Naoko sama-sama mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Naoko kemudian mengalami gangguan mental sehingga menjalani perawatan di sebuah tempat rehabilitasi. Di sisi lain, hadir Midori. Jadi Midori ini tuh memiliki sifat ceria, terbuka, optimis, dan penuh semangat. Disinilah Toru mengalami kebingungan antara tetap bertahan bersama Naoko atau membuka lembaran baru bersama Midori. Berarti bukan sekedar cerita cinta saja ya? Betul, novel ini itu membahas kehilangan, kesepian, depresi, trauma, dan mencari jati diri. Yang membuat novel ini yang sangat menarik itu adalah cara Murakami menggambarkan perasaan tokohnya. Jadi pembaca itu benar-benar bisa merasakan kesedihan Toru. Jadi berbeda dengan karya Murakami yang lain ya, Norwegian Wood hampir tidak memiliki unsur surrealis. Kalau Kafka on the Shore, kenapa banyak orang bilang rumit? Nah, karena novel ini itu penuh simbol. Tokoh utamanya ada dua. Yang pertama ada Kafka Tamura, remaja berusia 15 tahun. Ia kabur dari rumah karena ingin menghindari kutukan ayahnya. Tokoh keduanya adalah Nakata. Nakata ini seorang pria tua yang memiliki kemampuan berbicara dengan kucing. Berbicara dengan kucing. Iya, kemampuan itu muncul setelah ia mengalami kecelakaan misterius ketika masih kecil. Jadi sepanjang cerita perjalanan Kafka, Nakata berjalan sendiri-sendiri. Namun akhirnya kedua cerita tersebut saling berhubungan. Novel ini itu penuh dengan simbol, misalnya perpustakaan, hutan, kucing, bahkan ikan yang jatuh dari langit dan dunia mimpi. Apa makna semua simbol itu? Jadi Murakami itu ingin menggambarkan alam bawah sadar manusia. Novel ini juga membahas identitas diri, takdir, trauma masa kecil, hubungan manusia dengan masa lalunya. Berarti setiap pembaca bisa punya penafsiran yang berbeda. Benar sekali. Kalau menurut para kritikus bagaimana? Sebagian besar memuji gaya penulisan Murakami karena mampu menggabungkan dunia nyata dan fantasi. Namun, ada juga yang mungkin mengkritik karena dianggap terlalu banyak dipengaruhi oleh budaya barat. Walaupun begitu, Murakami tetap menjadi salah satu penulis yang paling terpengaruh di dunia. Wah, setelah mendengar penjelasan tadi, sekarang aku jadi paham kenapa Haruki Murakami sangat terkenal. Ia tidak hanya menulis cerita, tetapi juga mengajak pembaca untuk memahami kehidupan, kesepian, cinta, kehilangan, dan pencarian jati diri. Jadi melalui novel Norwegian Wood dan juga Kafka on the Shore, kita bisa melihat bagaimana Murakami memadukan pengalaman hidup dengan unsur psikologis dan simbolisme sehingga menghasilkan karya sastra yang mendalam. Demikian pembahasan kami mengenai